Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam PA khusus yang diselenggarakan oleh GRI Kertajaya dengan tema Panggilan Agung Tuhan bagi manusia, yaitu sebagai mempelai Kristus. Kita akan memulai PA kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan Allah Hadir. Kita menyanyikan ketiga ayatnya, kemudian kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sujud menyembah Dia, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang ditebus, dosanya dihapus, naikkan nyanyian kudus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati kami. Sucikanlah kami, jadikanlah bait-Mu, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya, sampai selamanya di rumah yang bakal. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau setia untuk terus memberikan firman-Mu kepada kami. Karena tanpa firman-Mu kami tidak tahu kami harus berjalan kemana. Tanpa pimpinan-Mu kami akan berjalan seperti orang yang sesat dan akan menyakiti hati Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika kami pada sore hari ini mendapat kesempatan untuk mengikuti PA khusus ini, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua, sehingga kami bisa mengikuti acara ini dan baik, mengikuti PA ini dan baik. Kami belajar akan firman Tuhan, kami mengenal akan betapa besar kasih Tuhan kepada kami, yang memanggil kami dengan sebutan yang begitu indah. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami, sehingga dengan mengikuti PA pada sore hari ini, kami semakin setia kepada Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan semakin mau mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan memimpin Vikaris Imelda yang akan memimpin PA pada malam hari ini. Tuhan menyertai hamba-Mu, dan Tuhan menyertai kami semua yang hadir, baik yang ada di tempat ini, baik juga kami berdoa untuk Tuhan menolong semua yang mengikuti siaran ini melalui streaming, baik yang live saat ini maupun pada saat siaran ini diputar kembali. Kiranya setiap kali firman Tuhan ini disampaikan, biarlah Roh Kudus bekerja dan kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap minggu kita diberi kesempatan untuk mengikuti PA khusus yang diselenggarakan di GRI Kertajaya setiap hari Jumat jam 18.30, dan juga ada dari GRI Citra Raya setiap hari Kamis 18.30 juga. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Tahu Alkitab Sungguh Benar. Kita nyanyikan keempat ayatnya. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu
Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu cerita Kristus benar, kelahirannya joy. Dari kematian Dia bangkit dan kan datang kembali. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab memberi damai dan tetap di hatiku. Tiap hari ku dipuaskannya dan menang atas dosa. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Alkitab kekal sepanjang masa, beritanya tetap baru. Kebenarannya makin indah bila terus diberitakan. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Sebelum kita masuk dalam PA pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan kami tekankan. Yang pertama adalah setiap hari Sabtu pukul 17.00, baik dari streaming GRI Citra Raya maupun streaming GRI Kertajaya, dilakukan siaran untuk anak-anak. Jadi yang namanya ASIK. Apa, siapa, kapan ya? Acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Pendeta Aiter, Vikaris Bakti Anugrah, Vikaris Imelda Ginting, dan seluruh tim sekolah minggu untuk anak-anak. Jadi kami mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak-anak untuk menyempatkan waktu anak-anaknya pada setiap Sabtu jam 5 sore untuk ikut dalam acara ini. Acara ini sudah mulai diselenggarakan sejak Agustus dan setiap hari Sabtu akan terus diselenggarakan, dan biarlah anak-anak kita mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan, dan belajar untuk taat kepada Tuhan melalui streaming yang diselenggarakan ini. Jadi acara asik. Pengumuman yang kedua adalah pada besok, hari Sabtu, besok mulai jam 8 pagi sampai jam 12 akan ada acara Speak dengan tema Roh Kudus dan Karunia Pelayanan. Speak ini akan diselenggarakan dari Jakarta, dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan yang lain, dan kita bisa mengikuti melalui streaming. Kita bisa mendaftar dalam link yang sudah ada dan kita mengikuti streaming besok jam 8 pagi. Kita berharap kita semua bisa ikut. Acara ini begitu pentingnya untuk kita mengenal bagaimana peran Roh Kudus dalam kita bisa melayani. Tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, tidak mungkin kita melayani dan tidak mungkin pelayanan kita akan berkenan kepada Tuhan. Berikutnya adalah Sekolah Logos juga memberikan pengumuman tentang pendaftaran murid baru yang saat ini sedang berlangsung dalam periode gelombang internal dari sampai dengan tanggal 4 September dan juga eksternal yang juga sudah dimulai tanggal 22 Agustus sampai 30 Oktober. Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk bersama-sama untuk menyampaikan berita ini kepada rekan-rekan, kenalan atau anak Bapak Ibu sekalian yang pada usia sekolah, baik itu preschool, kindergarten, SD, dan SMP untuk mendaftarkan diri di Sekolah Logos sesuai dengan nomor yang ada, nomor kontak yang sudah ada. Bapak Ibu sekali lagi kami tekankan bahwa setiap hari Jumat jam 18.30 akan diadakan PA khusus melalui streaming ini yang akan dipimpin oleh Vikaris Imelda Ginting, dan Kamis itu dari streaming GRI Citra Raya juga ada PA khusus. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam PA pada malam hari ini. Kita menyanyikan lagu yang ku tahu Alkitab sungguh benar, sekali lagi ayat yang pertama saja, kemudian saya persilakan kepada Vikaris Imelda Ginting untuk memimpin PA. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus.
Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar. Seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Vikaris Imelda. Maupun yang ada di rumah, puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kita baru menyanyikan satu lagu, ku tahu Alkitab sungguh benar, tiap hari aku dipuaskannya dan menang atas dosa. Bagaimana Bapak Ibu ketika mendengar kalimat ini, tiap hari aku dipuaskannya dan menang atas dosa. Apakah kita setiap hari menang atas dosa kita Bapak Ibu? Apakah kita karena mungkin kurang puas, tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana panjang sabar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang panjang belas kasihan, Tuhan yang terus setia kepada kami di dalam ketidaksetiaan kami. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kami pada hari ini sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan. Meskipun hamba-Mu ini sangat terbatas Tuhan, biarlah Tuhan berbelas kasihan sehingga sekali lagi hamba-Mu ini bisa menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga setiap kalimat adalah kalimat yang menyenangkan hati Tuhan dan membangun jemaat Tuhan. Kasihanilah kami semua Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Hari ini kita akan melanjutkan lagi PA khusus kita mengenai sebutan agung Tuhan pada manusia. Dan hari ini adalah hari terakhir. Minggu depan kita akan sudah mulai memasuki tema yang baru, yaitu sebutan kepada Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus memberikan ada banyak sebutan bagi kita umatnya, dan Tuhan juga memberikan sebutan bagi dirinya supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan mengenai sebutan agung Tuhan pada manusia, yaitu mempelai Kristus. Nah, nanti setelah Tuhan datang kedua kali, kita akan disambut oleh mempelai kita, Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat menyenangkan sekali, bukan? Kita semuanya adalah mempelai Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan mempelai Kristus, Bapak Ibu kalau misalnya pilih mempelai, apakah asal comot Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ketika memilih seorang menjadi mempelai bagi Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu pilih yang terbaik, bukan? Kenapa pilih dia? Nah, ada yang bilang ya mungkin secara penampilan sih nggak begitu oke. Ada yang ngomong begitu Bapak Ibu, ini sesuatu yang nyata. Tetapi kami itu sejalan, kalau ngomong tuh nyambung. Terus dia cinta Tuhan. Jadi ada kriteria sehingga orang tersebut berani menjadi pasangan suami istri, Bapak Ibu. Ada kriteria yang dia kagumi dari pasangannya. Bagaimana dengan Tuhan ketika Tuhan memilih kita menjadi mempelai Kristus, Bapak Ibu? Ternyata itu tidak terjadi. Nanti kita bisa lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, justru Tuhan bilang, kamu itu bukan siapa-siapa, tidak ada yang mau kepadamu, tidak ada yang peduli kepadamu, dan aku mengambil engkau. Nah, jadi mempelai Kristus adalah, kalau kita bayangkan mempelai, apa yang ada di kepala kita kalau dikatakan mempelai, Bapak Ibu? Dia pasti, kalau dikatakan mempelai Kristus, kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Nah, mempelai Bapak Ibu itu seringkali bikin kita pangling, bukan?
Orang yang tidak pernah dandan, pada hari pernikahannya dia dandan. Mempelai selalu mempersiapkan dirinya untuk hari pernikahan. Pakaiannya, make up-nya, semuanya sempurna pada hari pernikahan. Mempelai ini menggunakan gaun yang sangat cantik dan dia juga didandani dengan sangat cantik. Nah, tetapi mempelai Kristus kita bukan hanya didandani oleh Kristus dengan sangat cantik, Bapak Ibu, Tuhan juga mendandani kita dengan sangat cantik, nanti kita lihat ayatnya. Dan Tuhan juga menyuruh kita menggunakan pakaian perang. Nah, jadi inilah kondisi kita pada saat sekarang ini sebagai mempelai Kristus. Kita semuanya mempelai Kristus, umat pilihan Tuhan, tetapi nanti kegenapannya adalah setelah Tuhan Yesus datang. Sekarang kita sedang mempersiapkan diri kita sudah dikenakan gaun yang sangat cantik. Nah, apa buktinya bahwa kita sudah mengenakan gaun yang sangat cantik adalah kita sudah benar di mata Tuhan. Nah, menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan ini tidak gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak bisa melihat satu dosa pun di dalam manusia. Tuhan adalah Tuhan yang sangat kudus dan kita sudah menjadi orang yang benar di mata Tuhan, status kita sudah benar dan di dalam menjaga hidup kita benar, kita juga harus memakai pakaian perang. Di dalam Efesus dikatakan kenakanlah pakaian baju jirah. Jadi kita orang-orang yang sangat cantik dengan pakaian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dengan status yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita juga harus menggunakan pakaian perang. Nah, apakah kita sudah menggunakan pakaian perang Bapak Ibu? Ini tidak bisa dipilih. Oh, saya nggak maulah pakaian perang. Itu kan buat cowok ya, dan kalau berperang itu ya nggak bagus lah. Kalau misalnya kita lihat prajurit di medan perang, tampangnya sih nggak bagus, saya nggak mau. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau misalnya kita memang mempelai yang menggunakan gaun yang cantik, kita juga harus juga menggunakan pakaian perang. Ini bukan pilihan, tetapi ini sama-sama Tuhan berikan kepada hidup kita. Nah, mempelai. Nah, apa itu mempelai? Mempelai artinya ada pernikahan. Nah, kalau dikatakan ada pernikahan Bapak Ibu, ini adalah persatuan. Kalau misalnya di dalam dunia ini adalah persatuan antara dua pribadi. Persatuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya yang sudah menikah Bapak Ibu ataupun misalnya belum menikah, mungkin saking seringnya kita ikut kebaktian pernikahan, kita sampai hafal janji nikah Bapak Ibu. Apa itu janji nikah yang sudah menikah? Apakah masih ingat? Aku mengambil engkau di hadapan Tuhan menjadi suamiku satu-satunya. Mungkin tidak persis seperti ini Bapak Ibu, tapi intinya seperti itu. Aku mengambil engkau sebagai suamiku satu-satunya di hadapan Tuhan. Aku akan setia mendampingimu di dalam sehat maupun sakit. Aku akan setia mendampingimu di dalam keadaan susah maupun senang. Nah, ini adalah janji nikah antara dua manusia. Apa yang diucapkan adalah kesetiaan. Kenapa mereka berjanji menikah? Karena mereka sudah punya kesepakatan sebelumnya, bukan? Sebelum menikah, mereka sudah ada sepakat sebelumnya. Nah, sepakat dalam hal apa? Sepakat dalam hal tujuan, sepakat dalam hal persatuan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang ada yang menikah, tetapi misalnya
bagi harta. Itu sesuai dengan Alkitab nggak ya? Nah, tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu, kita balik lagi ke tema kita. Pernikahan adalah persatuan karena dua pribadi sudah sepakat akan tujuan hidup mereka dan persatuan mereka. Nah, persatuan, hak milik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat mereka janji setia di hadapan Tuhan. Aku berjanji kepadamu di hadapan Allah Tritunggal, aku akan setia mendampingi engkau di dalam sehat maupun sakit, susah maupun senang. Ini adalah janji pernikahan dari dua pribadi di dalam gereja di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini juga adalah janji kita kepada Tuhan. Dan ini juga adalah janji Tuhan kepada kita. Jadi jika Tuhan berkata kita adalah mempelai Kristus dan kita berkata kepada Tuhan, kami adalah mempelai Kristus, itu artinya kita janji kepada Tuhan, janji akan menjadi pengikut Tuhan, janji akan tetap satu tujuan dengan Tuhan ketika kita sakit atau sehat. Kita setia kepada Tuhan ketika kita susah maupun senang. Nah, Bapak Ibu, tetapi apakah ini kita jalankan di hadapan Tuhan? Tidak, bukan? Kita tidak menjalankan hal ini di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita lihat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Bapak Ibu, Adam dan Hawa di Taman Eden itu adalah di dalam situasi yang sehat dan senang. Apakah dia setia kepada Tuhan? Tidak. Manusia tidak setia kepada Tuhan di kala sehat maupun senang. Apalagi di kala sakit dan susah, Bapak Ibu. Di kala apapun manusia tidak setia kepada Tuhan. Jika Tuhan tidak menarik kita kembali. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang mencari mempelai wanita. Sejak di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau misalnya pasangan kita tidak setia, kira-kira apa yang menjadi respon kita? Tapi Tuhan bukan manusia, bukan. Adam berdosa, Tuhan cari. Dan setelah Adam sudah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, dia akan melanjutkan hidupnya. Tuhan memberikan dia pakaian yang baru. Tuhan terus menyertai hidupnya. Dan apakah Adam bebas sama sekali dari dosa? Tidak, bukan? Saya percaya Bapak Ibu, meskipun Adam sudah tinggal di Taman Eden melihat kemuliaan Tuhan, Adam sudah melihat bagaimana cinta kasih Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan masih mencari Adam. Setelah ini pun Adam juga sama seperti kita Bapak Ibu, mungkin dia juga bertengkar dengan Hawa. Nah, ketika dia bertengkar dengan Hawa, itu bukan hanya sekedar pertengkaran Adam dengan Hawa, tetapi itu adalah ketika Adam dan Hawa bertengkar, suami istri bertengkar, mereka bertengkar karena lupa mereka adalah milik Tuhan, karena lupa pasangan mereka adalah milik Tuhan. Kenapa kita mungkin bisa marah sama orang lain dan marah itu melampaui dari seharusnya? Karena kita melihat dia relasi saya dengan kamu. Kita lupa relasi saya dengan Tuhan, relasi dia dengan Tuhan. Dan ketika saya bertindak kepada orang lain, itu adalah relasi saya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini bukan hanya relasi saya dengan manusia, tetapi semuanya adalah relasi saya dengan Tuhan.
Nah, kenapa ada pasangan yang tidak setia kepada pasangannya? Karena kalau secara manusia Bapak Ibu, kenapa tidak setia sama pasangan? Ya dia juga selingkuh, jadi saya juga selingkuh. Atau yang kedua, ya dia tuh nggak bisa diajak ngobrol lagi, nggak nyambung. Nah, tetapi relasi pernikahan bukan hanya saya dan dia, bukan? Tetapi saya, dia, dan Tuhan. Ketika kita tidak setia dengan pasangan kita, kita juga tidak setia dengan Tuhan. Kita balik lagi, pernikahan di dalam dunia ini adalah mengenai kesetiaan. Nah, pernikahan kita dengan Tuhan pun adalah mengenai kesetiaan dan kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu kita lihat, pernikahan adalah persatuan. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah selamat, kita bukan hanya sekedar bebas dari hukuman dosa. Nah, ketika kita sudah selamat oleh darah anak domba itu, apa yang menjadi milik Tuhan adalah menjadi milik kita sebagai ciptaan. Tidak semua atribut Tuhan diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Ada atribut Tuhan yang diberikan kepada kita. Misalnya, ketika kita sudah dipersatukan dengan Tuhan, apa yang Tuhan senangi itu yang menjadi kesenangan kita. Apa yang menjadi kesenangan Allah Anak di dalam dunia ini adalah kehendak Allah Bapa. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu tidak hanya berarti kita bebas dari hukuman dosa, tetapi kita juga dipersatukan kepada Tuhan. Dipersatukan kepada Tuhan artinya kita punya visi dan misi yang sama di dalam dunia ini. Apa visi dan misinya? Tetap lagi balik kehendak Tuhan. Apa yang Allah Anak selalu tiap hari cari di dalam dunia ini adalah sesibuk apapun dia selalu berdoa. Dan di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam hidup di dalam dunia ini, Allah Anak dinaungi, dipimpin, dan terus bersama dengan Allah Roh Kudus. Nah, barang siapa sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia juga sudah dipersatukan kepada Tuhan, punya visi dan misi yang sama, melakukan kehendak Tuhan, senantiasa dinaungi oleh Roh Kudus. Allah Anak dinaungi oleh Roh Kudus di dalam kandungan Maria, lahir dinaungi Roh Kudus, di dalam pelayanan juga dinaungi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, mungkin kita juga tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna, bebas dari dosa. Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita akan sadar dosa kita akan menangis akan dosa kita, dan kita juga rindu akan hidup kudus, rindu melakukan kehendak Tuhan. Ada kerinduan itu meskipun kita mungkin tidak selamanya berhasil. Nah, persatuan kita adalah Allah Anak adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang kudus, Bapak Ibu. Kita menjadi satu, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kudusnya Tuhan itu diperhitungkan menjadi milik kita. Dan dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus. Dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus, dan kebenaran dan kekudusan Allah Anak diperhitungkan menjadi milik kita. Nah, kita bersatu dengan Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, Dia benar dan kudus, itu diperhitungkan kepada kita. Dan dosa kita ditanggung oleh Dia. Jadi mempelai pria kita, Yesus Kristus, Dia menanggung dosa kita,
Dan dia juga ternyata Bapak Ibu, dia memilih kita dari seseorang yang tidak menarik. Jadi nanti kita lihat yang pertama, Yesus Kristus sebagai mempelai pria, dia akan menebus mempelai wanita. Dia tebus dosa kita. Dia tebus dosa kita, dia bayar semua hutang dosa kita kepada Allah Bapa. Dan yang kedua Bapak Ibu, dia juga menghiasi hidup kita. Nah, ketika pertama kali Tuhan mengambil kita, kita demikian tidak menarik. Amat sangat jelek. Nanti kita bisa lihat di kitab Yeremia Bapak Ibu. Tuhan berkata, Tuhan mengambil kita seperti dari padang gurun. Dan setelah Tuhan mengambil kita, dia akan menghiasi hidup kita. Jadi setelah kita ditebus oleh Tuhan satu kali, tetapi karya Tuhan di dalam hidup kita ini terus berlanjut. Tuhan tidak mau rohani kita tetap rohani pertama kali kita bertemu dengan Tuhan. Apa artinya kita semakin indah di mata Tuhan? Ini artinya rohani kita makin dewasa. Kita makin cinta Tuhan dan kita makin menyerupai pribadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi semua mempelai Kristus itu akan Tuhan dandani secantik mungkin. Tuhan mempersiapkan kita untuk hari pernikahan anak domba itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang stagnan, tidak ada yang tetap saja dari awal sampai akhir rohaninya seperti itu saja, itu tidak ada. Karena Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Sekarang coba kita lihat bahwa Tuhan benar-benar menghiasi hidup kita. Coba kita lihat dari Yohanes 15. Yohanes 15 ini adalah mengenai Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tadi kita sudah lihat bahwa mempelai Kristus dan mempelai Kristus itu artinya kita bersatu dengan Tuhan. Ada persekutuan, ada relasi dengan Tuhan, ada tujuan yang sama. Nah, barang siapa menjadi mempelai Kristus, dia bersatu dengan Kristus, dia tinggal di dalam Kristus. Coba kita lihat Yohanes 15 Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya bacakan Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya dia semakin berbuah. Nah, dibersihkan supaya berbuah. Nah, saya hanya membahas ranting yang dibersihkan dan ranting yang berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kita sebagai mempelai Kristus, tinggal di dalam Kristus itu artinya Bapak Ibu meskipun kita mempelai Kristus, itu relasi kita tidak setara bukan? Meskipun kita adalah mempelai Kristus, relasi kita dengan Tuhan adalah relasi ciptaan dan pencipta. Nah, relasi ciptaan dan pencipta
kemudian relasi manusia berdosa yang sudah ditebus. Relasi mempelai wanita bergantung mutlak kepada mempelai pria. Jadi meskipun kita adalah mempelai wanita, itu bukan berarti kita relasinya sama seperti relasi suami istri. Meskipun istri harus taat kepada suami, relasi kita dengan Tuhan lebih jauh lagi karena kita hanyalah ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa, kemudian kita ditebus dan kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Nah, relasi ini Tuhan gambarkan seperti pokok anggur dan ranting. Nah, kita bukan ranting yang asli Bapak Ibu. Kita adalah ranting yang dicangkokkan. Nah, apa artinya ranting yang dicangkokkan Bapak Ibu? Bisa bayangkan ada pohon, kita cangkokkan rantingnya. Kalau misalnya ranting itu tidak benar-benar berakar dan bergantung kepada pokok, kepada pohon, ranting itu tidak bisa dikatakan hidup, bukan? Mungkin tampangnya masih hidup, tetapi itu sementara saja. Ranting dicangkokkan kepada pohon, mungkin sekilas dia masih tampak berwarna hijau, ada daun mungkin, dan dahannya mungkin masih kelihatan segar. Tetapi jika ranting ini tidak benar-benar mengambil sumber hidup dari pohon, dia bukan ranting yang hidup. Ranting itu harus benar-benar bergantung mutlak kepada pohon. Dia mendapatkan sumber hidup, bergantung mutlak kepada pohon, baru dikatakan bahwa dia adalah ranting yang hidup. Nah, ranting ini sendiri, dia ketika menempel kepada pohon, dia harus aktif menyerap nutrisi yang ada di pohon. Tidak pasif, bukan? Dia menyerap nutrisi yang ada di pohon, dia tumbuh besar, aktif. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, itu artinya bukan berarti kita pasif. Meskipun dari kacamata Tuhan, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pertumbuhan rohani pemberian dari Tuhan, semuanya pemberian dari Tuhan, tetapi dari kacamata manusia, kita harus aktif menyerap sumber-sumber kehidupan yang ada di dalam pohon. Kita harus bergantung mutlak kepada pohon dengan cara yang aktif. Kita sebagai ranting itu aktif. Pohon juga dia aktif Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh pohon? Dia memberikan nutrisi kepada kita. Dan di sini kita lihat ketika Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Bapa sebagai pengusaha. Nah, Bapa sebagai pengusaha, dia pun tidak pasif menantikan pertumbuhan kita. Dia aktif di dalam pertumbuhan kita. Yang pertama Bapak Ibu, dia aktif, dia lihat ranting mana yang benar-benar hidup. Ranting mana yang benar-benar hidup kepada pokok. Nah, dari mana dia tahu bahwa ranting itu hidup? Dia perhatikan, bukan? Dia kenal mana ranting yang hidup. Bapa sebagai pengusaha, dia aktif, dia lihat mana ranting yang hidup. Mana ranting yang harus dibersihkan supaya dia berbuah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita nempel di pohon, di batang, itu tidak berarti kita langsung berbuah.
hidup di dalam pokok anggur yang benar tidak menjamin kita berbuah, tetapi kita harus dibersihkan. Nah, ini bagian yang tidak enak Bapak Ibu. Nah, dibersihkan artinya apa? Mungkin ada bagian yang dipotong. Kalau misalnya ada tanaman Bapak Ibu, kalau daunnya kebanyakan, itu buahnya tidak banyak atau buahnya tidak besar, maka daunnya harus dibuang sebagian. Nah, Bapak sebagai pengusaha, dia aktif akan membersihkan semua bagian di dalam hidup kita yang angkat menghambat kita untuk berbuah kepada Tuhan. Dia akan membersihkan semua bagian dari hidup kita. Kita mungkin tidak tahu mana yang penyakit, mana yang tidak. Bagi kita semuanya bagus. Tapi kalau itu dibiarkan, kita tidak akan berbuah. Bapak Ibu, ketika saya memasuki sekolah teologi itu ada pergumulan, bukan? Kita merasa saya tidak layak menjadi hamba Tuhan. Ya, makin ke belakang juga makin merasa tidak layak Bapak Ibu. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang memberikan nasihat kepada saya. Saya bilang saya nggak maulah jadi hamba Tuhan. Meskipun sudah diterima di sekolah STT Bapak Ibu, saya masih mau lari. Masih ada waktu itu saya tidak langsung masuk karena masih bekerja. Tetapi saya pikir, oke lah, nanti saya lari aja. Tetapi seorang hamba Tuhan berkata apa? Kamu tidak merasa layak menjadi hamba Tuhan? Tenang, Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin bersih-bersih. Nanti semua yang tidak layak di dalam hidupmu, Dia akan bersihkan. Dia akan bersihkan semua yang tidak layak di dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah kita mau dibersihkan oleh Tuhan? Apakah kita rela dibersihkan oleh Tuhan? Dan ketika Tuhan membersihkan kita, kadang-kadang itu bukan pengalaman yang menyenangkan Bapak Ibu. Ketika Tuhan menunjukkan kepada kita, kamu masih ada sombongnya loh. Kadang-kadang kita nggak terima, saya bukan sombong, tapi dia yang salah. Atau Tuhan berkata apa? Kamu masih ada sifat yang malas misalnya, terus kita bilang saya bukan malas, tetapi karena memang itu adalah keterbatasan tubuh. Jadi setiap kali ketika Tuhan membersihkan dalam hidup kita, kita rela atau tidak, kita terima atau tidak. Tetapi Bapa sebagai pengusaha kebun anggur itu, Dia akan aktif membersihkan kita supaya kita berbuah. Dan kita sebagai cabang yang tinggal di dalam pokok anggur itu pun, kita juga harus aktif supaya kita berbuah. Jadi sama-sama harus aktif, sama-sama harus berbuah. Nah Bapak Ibu, ketika kita berkata, ya sebagai orang Kristen memang harus berbuah. Sebagai orang Kristen, saya ingin sekali menjadi seperti Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, keinginan itu hanya menjadi keinginan jika tidak dilaksanakan. Sekarang di masa yang seperti ini Bapak Ibu, ketika kita tinggal di rumah, banyak sekali orang yang berkata berat badan naik. Nah, berat badan naik, apa yang diperlukan? Berat badan naik bukan hanya sekedar makin gendut Bapak Ibu, kadang-kadang baju sudah tidak muat, dan kalau beli baju pun masa sekarang susah, bukan? Nah, harus diet. Nah, tapi kalau diet cuman sebatas angan-angan, ini tidak akan pernah terrealisasi. Harus dikerjakan dengan disiplin. Harus bayar harga, misalnya olahraga, misalnya atur pola makan supaya berat badan turun. Badan yang ideal atau six pack atau badan yang berotot itu tidak datang dengan sendirinya ketika kita pengen. Wah, badan yang bagus itu menyenangkan, enak kelihatannya. Saya juga mau Tetapi jika itu tidak dilaksanakan,
tidak ada disiplin secara rutin, itu tidak akan terwujud. Sama Bapak Ibu, rohani yang dewasa, rohani yang berbuah, ini tidak akan terwujud tanpa ada disiplin yang ketat. Harus dikerjakan, bukan hanya sekedar angan-angan. Nah, sekarang kita sudah lihat bahwa sebagai mempelai Kristus, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai mempelai Kristus yang sejati, kita tinggal dalam pokok anggur yang benar, dan jika kita mendapatkan kehidupan dari pokok anggur yang benar, jika kita benar-benar hidup dari pokok anggur yang benar itu bukan sekedar nempel sementara Bapak Ibu, maka Allah Bapa akan membersihkan kita dan kita pasti berbuah. Jadi siapa yang menjadi mempelai Kristus, dia pasti makin bertumbuh, makin serupa dengan Tuhan. Nah, memang pentingnya apa sih buah itu? Coba kita lihat pentingnya buah sebelum kita masuk lagi mengenai kegagalan mempelai Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Nah, pentingnya buah, mari kita lihat Matius 3 ayat 7 sampai 10. Matius 3 ayat 7 sampai 10. Kenapa harus berbuah? Mari kita lihat apa perkataan Tuhan Yesus, kenapa manusia harus berbuah. Matius 3 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan, tetapi waktu ia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, kepada siapa Tuhan berkata ini Bapak Ibu? Kepada orang Farisi dan Saduki. Nah, Tuhan berkata apa? Kamu keturunan ular berudak. Dapatkah kamu melarikan diri dari murka Tuhan? Dari kacamata manusia, mereka adalah orang-orang yang rohani tingkat tinggi. Tetapi dari kacamata Tuhan, Tuhan berkata apa? Dapatkah kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Mereka bukan pokok, mereka bukan ranting yang sejati, Bapak Ibu. Tuhan berkata apa? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kamu mengira dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepada kamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kamu. Sekarang coba kita lihat Matius 7 ayat 19 sampai 22. Matius 7 ayat 19 sampai 22. Mari kita lihat Bapak Ibu, Matius 7 ayat 19 sampai 22. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam hati. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat juga demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah engkau, kamu semua pembuat
kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa berbuat baik? Dengan lakukan kehendak Bapa. Nah, siapa yang bisa melakukan kehendak Bapa? Dia yang tinggal di dalam Tuhan. Mungkinkah orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak berbuah, Bapak Ibu? Tuhan memberikan kita pertumbuhan. Dan Allah Bapa membersihkan ranting-ranting yang hidup. Dia akan memastikan itu pasti berbuah. Coba kita lihat satu lagi dari Titus, Bapak Ibu. Titus 1 ayat 6. Saya bacakan kepada kita semuanya. Ini aja Bapak Ibu, Matius 3 dan Matius 7. Dari buahnya akan ketahuan siapa dia. Dan Tuhan menuntut buah dalam hidup kita. Tuhan menuntut buah dari mempelainya. Nah, apakah mempelai wanita bisa gagal di dalam menghasilkan buah? Mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat di dalam perjalanan umat Tuhan bersama dengan Tuhan, misalnya dari Kejadian Bapak Ibu, ketika kita lihat Kejadian, Adam dan Hawa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, persekutuan dengan Tuhan menjadi rusak. Manusia dikatakan mati rohani. Manusia mati rohani, manusia tidak bisa lagi berespon kepada kehendak Tuhan. Manusia mati secara rohani, manusia tidak bisa lagi berbuah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tetapi barang siapa yang sudah di dalam Tuhan, persekutuan itu dipulihkan. Tetapi kita lihat di dalam sepanjang sejarah Bapak Ibu, seringkali Tuhan berkata kepada umatnya bahwa engkau adalah mempelai yang tidak setia. Engkau adalah istri yang tidak setia. Misalnya kita lihat ketika Tuhan mengikat janji dengan umatnya, minggu lalu kita sudah lihat Jumat lalu di dalam Keluaran 19 ayat 5 Tuhan berkata, jika kamu berpegang pada perintahku, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintahku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Bapak Ibu, ini adalah ketika mereka baru keluar dari Mesir. Ketika mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintahku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Apakah bangsa Israel sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan? Tidak. Sekarang kita lihat lagi, misalnya di dalam Imamat, nanti kita lihat Bapak Ibu, saya tuliskan dulu. Di dalam kitab Imamat, Tuhan juga mengingatkan lagi kepada bangsa Israel. Kenapa mesti ingatkan lagi? Karena mereka sudah lupa janji mereka kepada Tuhan. Imamat ayat 1-5, Tuhan berkata, jangan seperti orang Mesir dan jangan seperti orang Kanaan. Kamu harus berpegang pada perintahku. Apakah mereka setia di dalam hal ini? Bapak Ibu, tidak. Mereka juga tidak setia. Nanti kita lihat lagi di dalam Ulangan 32. Tuhan mengingatkan lagi kepada bangsa Israel akan kesalahan mereka. Kita lihat lagi nanti Yesaya 54. Tidak mendalam, tapi cuma sekilas Bapak Ibu. Kemudian kita lihat Yehezkiel 16. Kita akan lihat di dalam Ulangan 13 dan Yehezkiel 16 ini ada pengulangan pola. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya perlihatkan adalah ketika Tuhan menciptakan manusia,
Tuhan menghendaki persekutuan atau relasi antara ciptaan dan pencipta. Ini tetap relasi ciptaan dan pencipta, Bapak Ibu. Artinya apa? Relasi kita dengan Tuhan, meskipun kita bersatu dengan Tuhan, ini bukan relasi yang setara, tetapi relasi ciptaan dan pencipta. Tetapi karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, relasi ini menjadi rusak, dan Tuhan berjanji kepada manusia bahwa Dia akan mengirimkan juru selamat kepada kita. Dia akan mengirimkan juru selamat kepada kita, dan nanti puncaknya adalah ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nanti kita lihat sekilas dalam Wahyu 19. Ini adalah pernikahan anak domba Allah. Di sini persekutuan dipulihkan dengan sempurna. Nah, persekutuan dipulihkan dengan sempurna. Sekarang kita lihat bahwa di dalam perjalanan hidup bangsa Israel, di dalam kitab Yesaya, Yehezkiel, dan Hosea, Tuhan berkata bahwa bangsa Israel adalah mempelai yang tidak setia. Bangsa Israel adalah istri yang tidak setia. Kalau misalnya kita berkata, Bapak Ibu tuh kan orang Israel nggak setia, ya nggak apa-apa dong saya tidak setia. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu, ketika kita berkata umat Israel tidak setia, mereka berontak kepada Tuhan, mereka menyembah Baal. Orang-orang di dalam kitab Yesaya, Yehezkiel, dan Hosea, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mencari aliansi dengan bangsa-bangsa lain supaya politik mereka terjaga. Jadi di dalam kitab-kitab ini Bapak Ibu, umat Tuhan dikatakan istri yang tidak setia, mempelai yang tidak setia, selain mereka menyembah ilah atau menyembah Baal, di dalam ibadah mereka tidak setia. Mereka di dalam ibadah tidak setia, ibadah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ibadah disepelekan. Kemudian mereka juga beribadah kepada Baal. Kemudian mereka juga secara politik aliansi dengan bangsa lain untuk politik. Nah, ini adalah contoh-contoh ketidaksetiaan umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Kenapa mereka bisa menyembah Baal? Karena mereka menyepelekan ibadah kepada Tuhan. Karena mereka menyepelekan ibadah kepada Tuhan, akhirnya mereka semakin jauh menyembah Baal. Akhirnya mereka tidak bisa lagi melihat campur tangan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup mereka. Tadi kita sudah lihat di awal Bapak Ibu, menjadi mempelai Tuhan artinya itu adalah setia di dalam keadaan sehat maupun sakit. Setia di dalam keadaan susah maupun senang. Di sini kita lihat ketika bangsa Israel di dalam masa kejayaan, mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka menyepelekan ibadah yang Tuhan perintahkan. Dan ketika mereka sudah dikepung oleh musuh, mereka pun tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mencari lagi pertolongan dari Tuhan, tetapi mereka mencari aliansi politik dengan bangsa lain supaya mereka selamat. Mereka tidak setia dalam keadaan susah maupun senang. Tetapi meskipun keadaannya seperti ini, Tuhan memang setia. Tuhan setia di dalam sepanjang sejarah ini, tetapi ingat, di dalam sepanjang sejarah ini mesti pastikan siapa yang menjadi murid, siapa yang menjadi orang banyak. Ketika dikatakan orang Israel tidak setia, di dalam perkataan orang Israel tidak setia,
ini mencakup dua manusia ini, murid-murid Tuhan Yesus yang mendapat anugerah dari Tuhan dan orang banyak. Orang banyak artinya apa? Ini cuma sekedar nempel Bapak Ibu, nempel di pokok anggur yang benar, sedangkan murid-murid dia adalah hidup di dalam pokok anggur yang benar. Nah, kalau misalnya kita katakan orang Israel dari perjanjian lama tidak setia. Siapa yang tidak setia itu Bapak Ibu? Misalnya ketika kita lihat di dalam Keluaran 19 ayat 5, coba kita lihat apa janji Tuhan di dalam kitab Keluaran 19 ayat 5. Tuhan berkata apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya bumi. Nah, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, kita berkata bangsa Israel nggak setia, tetapi Tuhan setia. Nah, berarti nggak apa-apa dong tidak setia sama Tuhan, namanya juga manusia berdosa, ya nggak apa-apa nggak setia, wajar. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi, sejak di dalam Keluaran Bapak Ibu, memang secara umum bangsa Israel bisa dikatakan adalah tidak setia. Tetapi di antara orang yang tidak setia itu ada Musa yang setia, ada Harun yang setia, ada Kaleb yang setia, ada Yosua yang setia. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi Bapak Ibu, sedangkan prajurit yang berusia 20 tahun ke atas, ini semuanya hanyalah masuk golongan orang banyak. Ini sampai dengan Yesus datang pelayanan Bapak Ibu, ketika dia mengajar khotbah di bukit, Tuhan berkata apa? Orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Orang banyak ini dia hanya kagum kepada pengajaran Tuhan Yesus. Nah, ini satu hal, kagum Bapak Ibu. Mereka pengen dengar, apa sih pengajaran Tuhan Yesus? Wah, bagus juga ya pengajaran Tuhan Yesus. Ini beda sama orang-orang Farisi. Ini beda sama orang-orang Yahudi. Kalau ini dia mengajar dengan penuh kuasa. Tapi mereka hanya sebatas kagum. Tapi bagaimana dengan murid-murid? Tuhan berkata apa? Engkau hanya sebatas kagum kepada Tuhan tidak cukup. Engkau hanya sebatas pengen sebagaimana yang Tuhan mau itu tidak cukup. Tetapi harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau menjadi murid Tuhan Yesus itu artinya harus sangkal diri dan pikul salib. Nah, ini adalah perbedaan murid dan orang banyak Bapak Ibu. Ini adalah perbedaan yang menjadi mempelai Kristus dan yang bukan. Orang banyak ini begitu kagum kepada Tuhan. Dia ikuti kemanapun Tuhan Yesus mengajar, dia ikuti. Nah, ikutin Tuhan Yesus pergi mengajar memang sudah bayar harga, tetapi itu tidak cukup. Siapa yang menjadi murid harus sangkal diri dan pikul salib. Dan ini Bapak Ibu, jika kita berkata murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mau sangkal diri dan pikul salib. Dan ini ada di dalam sepanjang sejarah di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu akan terus ada orang-orang yang menyangkal diri dan pikul salib. Nah, tetapi murid-murid ini Bapak Ibu, mereka di dalam satu persekutuan dengan orang banyak. Kalau misalnya kita lihat Menara Babel. Nah, Menara Babel, apa yang terjadi pada Menara Babel Bapak Ibu? Ketika ini bahasa satu. Siapa yang menjadi pemimpin Menara Babel adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan.
Orang yang tidak takut kepada Tuhan menjadi pemimpin pada saat menara Babel. Maka Tuhan turun tangan mencerai beraikan mereka. Nah, begitu juga ketika bangsa Israel berjalan bersama-sama, ketika dikatakan bangsa Israel, di sini ada orang banyak dan murid-murid. Orang banyak hanyalah nempel, murid-murid dia mendapatkan hidup dari Tuhan. Orang banyak hanya sekedar kagum, ini bukan umat pilihan Tuhan yang sejati, sedangkan murid-murid adalah yang sangkal diri dan pikul salib. Murid-murid dan orang banyak ini bersatu di dalam satu bangsa Israel. Dan ketika orang banyak ini semakin jauh dari Tuhan, semakin menyedihkan hati Tuhan, ini akan menarik para murid-murid juga, mengganggu mereka beribadah kepada Tuhan. Karena mereka masih tinggal di dalam satu komunitas, Bapak Ibu. Mereka tinggal di dalam satu komunitas bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini secara keseluruhan imannya sudah bobrok, bangsa Israel yang terdiri dari orang banyak dan murid-murid imannya bobrok, maka tentu saja umat pilihan Tuhan pun akan terseret oleh mereka, iman mereka menjadi bobrok. Nah, misalnya saja ketika bait suci sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tentu saja umat pilihan Tuhan pun akan terganggu bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sepanjang sejarah Bapak Ibu, ketika dikatakan pada zamannya saya, bangsa Israel tidak takut kepada Tuhan. Nah, tetapi pada zaman Yesaya ini pun tetap ada kumpulan murid dan orang banyak. Pada zaman Yesaya memang bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Tetapi pada masa ini tetap ada orang-orang pilihan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Salah satunya Yesaya. Begitu juga pada zaman Yehezkiel dan Hosea. Pada zaman ini semuanya tetap ada umat pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkata bangsa Israel tidak setia. Bangsa Israel tidak setia, di dalamnya ada orang banyak dan murid-murid. Kita pasti setuju ketika kita berkata menjadi Israel belum tentu umat pilihan Tuhan. Betul sekali Bapak Ibu. Menjadi Israel belum tentu umat pilihan Tuhan. Sama Bapak Ibu, menjadi orang Kristen juga belum tentu menjadi umat pilihan Tuhan, bukan? Hal yang sama. Ketika kita berkata orang Israel, ada orang banyak, ada murid-murid. Begitu juga ketika kita berkata gereja atau bahkan orang Kristen, ini terdiri dari murid-murid dan orang banyak. Nah, siapa itu mempelai Kristus? Itu murid-murid. Nah, gereja pun pernah mengalami masa yang mundur, bukan? Kalau misalnya sekarang kita lihat di barat Bapak Ibu, di sana pernah terjadi kebangunan rohani, tetapi sekarang sudah ada kemunduran rohani, bukan? Gereja ada murid, ada orang banyak. Barang siapa murid, itu adalah mempelai Kristus. Barang siapa murid, mereka adalah orang-orang yang memakai pakaian perang. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu sekilas dari Ulangan 32 dan Yehezkiel 16. Ada banyak sekali pengulangan tema di dalam Ulangan 32 dan Yehezkiel 16. Tuhan berkata apa kepada bangsa Israel sebagai umatnya? Mari kita lihat dari Ulangan 32 Bapak Ibu. Kita buka Ulangan dan Yehezkiel. Ulangan 32. Ini adalah nyanyian Musa
dan kita juga lihat Yehezkiel 16. Ini polanya sama Bapak Ibu. Yehezkiel memberikan judul, Ail memberi judul, Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Baik di dalam Ulangan maupun Yehezkiel, Tuhan berkata bahwa bangsa Israel yang adalah mempelai Kristus, mereka diambil oleh Tuhan dari padang gurun. Diambil dari padang gurun. Artinya mereka sebenarnya tidak menarik. Nah, semua manusia sudah berdosa Bapak Ibu, tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan mengambil yang bodoh untuk mempermalukan yang bijak. Apakah kita setuju Bapak Ibu kalau kita berkata kita adalah golongan yang bodoh itu untuk mempermalukan yang bijak? Atau kita memang adalah orang bijak dan Tuhan pakai kita dan kita menjadi orang yang semakin bijak? Coba kita lihat Hosea 32 ayat 10 Bapak Ibu. Hosea 32 ayat 10. Saya bacakan ayat 9 sampai 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah miliknya, ditetapkannya baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kemudian kita lihat apa kata Tuhan terhadap umat pilihannya dari Yehezkiel 16 Bapak Ibu. Mari kita lihat Yehezkiel 16. Yehezkiel 16 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan. Menurut Tuhan beginilah orang Israel. Kelahiranmu begini. Waktu engkau lahir, pusarmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air menjadi bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lapin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang anggap enteng kepadamu pada hari kelahiranmu. Nah, siapa mereka? Dia hanyalah orang buangan. Orang buangan tidak dirawat. Tidak dirawat, tidak terawat, tidak ada yang sayang kepada mereka. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-dendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Lalu aku berkata kepadamu, engkau harus hidup. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari umat pilihan Tuhan. Kita diambil oleh Tuhan dari padang gurun. Artinya apa? Jika Tuhan tidak mengambil kita, jika Tuhan tidak pelihara kita, kita pasti mati. Sejak dari kelahiran kita tidak ada yang merawat, tidak ada yang sayang kepada kita, dan kita benar-benar dibuang, artinya kita pasti mati. Nah, ini adalah keadaan manusia yang berdosa. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan, bukan? Karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ini memang pasti mati karena dosa. Nah, bukan hanya pasti mati karena dosa Bapak Ibu, tetapi siapa kita bukan pribadi yang menarik. Kita tidak menarik sehingga kita diambil oleh Tuhan. Tetapi meskipun kita tidak menarik, Tuhan mengambil kita dan Tuhan akan pelihara kita. Dia bukan hanya pelihara kita Bapak Ibu, Dia akan dandani kita menjadi menarik. Tuhan akan memberikan banyak anugerah kepada kita supaya kita menjadi menarik. Coba kita lihat Yehezkiel
9 sampai dengan 14. Yeskiel 9, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ayat ke-10, aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus. Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan. Aku mengenakan anting-anting kepadamu. Ayat ke-13, dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas, perak, pakaian halus, sutra, dan kain berwarna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu, minyak, dan engkau menjadi sangat cantik dan layak menjadi ratu. Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya sekedar ambil kita menjadi milik Dia. Tuhan tidak hanya sekedar ampuni dosa kita dan selesai, tidak. Tapi Tuhan mendandani kita buat kita menjadi pribadi yang menarik. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita coba lihat Ulangan Bapak Ibu. Ulangan juga nuansanya sama Bapak Ibu. Ulangan 10b sampai dengan 14. Diawasinya dan dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali mengoyakkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung ekornya, dan mendukungnya di atas kapaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Nuansanya sama, Tuhan mendandani kita. Tetapi setelah Tuhan mendandani kita, Bapak Ibu, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita memandang rendah kepada Tuhan. Kita pandang rendah kepada Tuhan dan kita tinggalkan Tuhan. Nah, ini adalah keadaan umat Tuhan. Mari kita lihat Yehezkiel 15. Sebelum Yehezkiel 15 kita lihat Ulangan, mumpung masih di Ulangan Bapak Ibu. Ulangan 32 ayat 15. Coba kita lihat, lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Kita memandang rendah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan penyakit orang Israel, Bapak Ibu. Ini adalah penyakit kita juga, bukan? Kita memandang rendah kepada Tuhan. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ikut kebaktian minggu, misalnya kita ngantuk, kita nggak merasa gimana, bukan? Ya ngantuk tadi malam kan kurang tidur, ngantuk ya nggak apa-apa. Kenapa kita nggak merasa apa-apa ketika ngantuk? Karena kita memandang rendah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Bapak Ibu. Coba kalau misalnya kita jadi Tuhan. Saya sudah ambil kamu loh. Kamu itu bukan siapa-siapa. Dan di dalam semua kelemahanmu, Tuhan dandani kita menjadi sangat menarik, Bapak Ibu. Coba kita hitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak sekali berkat Tuhan di dalam hidup kita, bukan? Kenapa kita tadi malam begadang? Karena nonton Midnight misalnya. Kenapa bisa nonton? Karena Tuhan kasih kita uang. Kita anggap rendah Tuhan. Ya termasuk juga saya Bapak Ibu. Kalau misalnya satu hari
satu hari tidak saat teduh, apakah kita merasa rugi? Satu hari tidak saat teduh, rugi? Kayaknya enggak juga, besok bisa saja dirapel. Baca juga belum tentu ngerti, jadi ya lewat saat teduh ya enggak apa-apa, memandang rendah dan lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi ya memang bertobat. Sekarang kita lihat lagi polanya apa yang terjadi Bapak Ibu. Mereka memandang rendah kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, dan sekarang mereka berzina dan melupakan Tuhan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, yang keempat, mereka berzina dan lupakan Tuhan. Nah, apa artinya berzina? Berzina artinya tadi Bapak Ibu tidak setia, bukan hanya berzina secara jasmani Bapak Ibu, tetapi yang tadi ketika mereka tidak lagi menganggap Tuhan dengan hormat, tidak lagi mencari pertolongan dari Tuhan, ketika mereka mengandalkan hidup mereka, kekuatan mereka untuk mempertahankan hidup mereka, itu mereka sudah berzina. Sekarang mereka melupakan Tuhan. Mari kita lihat Ulangan 32 ayat 16 sampai 17. Ulangan 32 ayat 16 sampai 17. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum timbul pada nenek moyang mereka. Ayat 18, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Nah, sekarang kita lihat Yehezkiel, nadanya juga sama Bapak Ibu. Kita lihat Yehezkiel 27. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. 28. Engkau bersundal dengan orang Asyur karena engkau belum merasa puas. Ya, engkau bersundal dengan mereka tetapi masih belum merasa puas. Ayat 33, kepada semua perempuan sundal orang memberi upah. Tetapi engkau sebaliknya, engkau memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Nah, sekarang mereka sudah bersundal, Tuhan cemburu. Kalau misalnya pasangan kita tidak setia, mereka selingkuh Bapak Ibu, kita pasti juga cemburu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan menghukum mereka. Tuhan hukum bangsa Israel. Tuhan hukum mereka karena tidak kesetiaan mereka. Ayat 41 sampai 43 Bapak Ibu. Mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Dengan demikian aku membuat engkau berhenti bersundal dan upah sundal tidak kuberikan lagi. Kenapa dihukum? Supaya berhenti bersundal. Coba kita lihat Ulangan Bapak Ibu, Ulangan 36 dan 39. Sebab aku Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan aku merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, baik hamba maupun orang-orang merdeka sudah tiada. 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku.
Akulah yang mematikan dan menghidupkan, aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak akan dapat melepaskan dari tanganku. Nah, Tuhan menghukum, tetapi ada belas kasihan Bapak Ibu. Belas kasihan, Tuhan berkata apa? Tuhan akan panggil mereka kembali. Panggil kembali dan pulihkan relasi. Coba kita lihat Yehezkiel 16 ayat 53. Allah menjanjikan perjanjian baru. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka. 59. Sebab beginilah firman Tuhan, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat ini adalah pola hidup kita, Bapak Ibu. Ini bukan hanya pola hidup bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Yehezkiel polanya hampir sama dengan Ulangan 32. Nah, kenapa polanya sama dengan Ulangan 32? Memang firman Tuhan dinafaskan oleh Allah, tetapi Yehezkiel juga mengenal Ulangan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tuhan memang memberikan firman Tuhan kepada Yehezkiel, tetapi Yehezkiel juga membaca apa yang ditulis di dalam kitab Ulangan. Yehezkiel merenungkan firman Tuhan, dan ketika dia menulis firman Tuhan memang diberikan oleh Tuhan, tetapi polanya mengulang karena Yehezkiel berakar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi sejak dalam kitab Ulangan, Musa sudah bilang kepada orang Israel, Tuhan berkata kepada orang Israel melalui Musa, bahwa orang Israel yang umat pilihan Tuhan, mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak bernilai ketika Tuhan ambil. Mereka pasti akan mati. Bukan hanya karena dosa mereka, secara manusia pun mereka tidak menarik. Tetapi Tuhan mengambil mereka bukan hanya sekedar ambil dan tumbuh besar sendiri. Tuhan pelihara dan dandani Bapak Ibu. Tuhan berikan yang terbaik untuk pertumbuhan kita. Apakah kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita? Tetapi setelah Tuhan memberikan berkat di dalam hidup kita, kita memandang rendah kepada Tuhan. Kita bangga dengan perhiasan-perhiasan yang Tuhan berikan kepada kita. Seolah-olah anugerah itu sudah menjadi milik kita dan kita bisa gunakan sesuka hati kita. Kita pandang rendah Tuhan dan kita tinggalkan Tuhan. Sekarang kita melupakan Tuhan. Cinta kita, hati kita, pengharapan kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Itu artinya berzinah Bapak Ibu. Kita berzinah artinya ketika kita tidak lagi mencintai Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ketika kita tidak lagi menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan menghukum kita, Tuhan bersihkan kita supaya kita berhenti dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan panggil kita kembali, relasi dipulihkan. Nah, kalau kita baca di sini Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa kepada Tuhan, ketika umat melakukan dosa kepada Tuhan Bapak Ibu, ada dosa, ada pemulihan. Kita sudah melihat bahwa ada dosa, ada pemulihan, tetapi Bapak Ibu,
ada hukuman di sini. Ada hukuman yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, hukuman yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya tidak sebanding dengan dosa kita. Hukuman kita lebih kecil daripada dosa yang kita perbuat. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, jika ada orang ketahuan berzina, dia bisa dihukum mati, bukan? Tapi ketika umat Tuhan berzina, dalam hal ini tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung menghukum mati kita, bukan? Tuhan memang menghukum kita supaya kita bertobat. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ini semuanya ada murid dan ada orang banyak. Jadi ketika kita katakan mereka loh tidak bertobat, nggak apa-apa. Mereka tidak bertobat, mungkin mereka masuk golongan orang banyak. Tetapi murid pasti bertobat dan berbuah. Ini semuanya sama sejak dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada murid, ada orang banyak. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, Bapak Ibu, karena mereka tidak setia kepada Tuhan, ketika mereka dibuang ke Babel, yang menjadi murid juga kena getahnya, bukan? Mereka sama-sama dibuang ke Babel, ini sebagai satu komunitas. Nah, komunitas mereka sama-sama dibuang ke Babel. Sebagai satu pribadi pun mereka mengalami hukuman, bukan? Ketika mereka di Babel, tentu saja hidup mereka pun tidak senyaman di Israel. Paling tidak di dalam hal beribadah, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Demikian juga di dalam keseharian kita, Bapak Ibu, kita sudah lihat bahwa ketika umat berdosa, Tuhan membersihkan kita, Tuhan menghukum kita supaya kita bertobat. Tetapi bukan berarti Tuhan memutuskan relasi itu karena Dia adalah Tuhan yang setia, Dia pulihkan lagi relasi kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, sekarang apa dosa kita di hadapan Tuhan? Dosa apa yang kita miliki di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Apakah kita masih punya dosa di hadapan Tuhan atau kita sudah sempurna? Kalau misalnya kita lihat dosa kita, Bapak Ibu, ketika kita berdosa kepada Tuhan, apakah Tuhan menghukum kita? Barang siapa dicintai oleh Tuhan, Tuhan akan disiplinkan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan tidak menghukum kita, itu karena Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan dan panjang sabar. Meskipun kita tidak setia, Bapak Ibu, Tuhan adalah setia. Dan Tuhan yang adalah setia itu juga adalah Tuhan yang menghakimi kita. Tuhan yang setia itu ketika umat berdosa, Dia hukum bukan untuk membuang, tetapi supaya kita bertobat. Tetapi di dalam hidup kita, Bapak Ibu, tidak semua dosa kita langsung Tuhan hukum, bukan? Kalau misalnya kita punya anak, Bapak Ibu, kita punya anak, bagaimana kita terhadap kesalahan dan dosa mereka? Jangan-jangan kita lebih ketat daripada Tuhan, Bapak Ibu. Menjadi orang tua yang ketat itu bagus. Kalau orang tua tidak mendisiplinkan anaknya, maka anaknya pasti akan rusak. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah Tuhan terhadap diri kita Tuhan yang ketat atau Tuhan yang sangat belas kasihan, Bapak Ibu? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat belas kasihan, bukan?
Kalau kita lihat anak-anak kita, satu kesalahan mungkin kita langsung tegur. 2 kesalahan langsung tegur. 3 kesalahan langsung tegur. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu, Dia sangat sabar kepada kita. Ada dosa, Dia tidak langsung hukum, tapi penuh dengan belas kasihan. Tetapi bukan berarti Dia akan terus membiarkan kita, Bapak Ibu. Jika Tuhan masih memberikan kita belas kasihan, mari kita pun bertobat kepada Tuhan. Mari kita coba lihat Bapak Ibu dari Wahyu 19. Wahyu 19 ini adalah mengenai perkawinan anak domba. Kita baca Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Mari kita baca. LAI memberi judul Perjamuan Kawin Anak Domba. Wahyu 19 ayat 8. Saya baca mulai ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Kita memang dikenakan pakaian, Bapak Ibu. Dikenakan pakaian, artinya apa? Ini adalah pemberian. Dikenakan, diberikan. Kita pasif, Tuhan yang aktif memberikan kita pakaian. Tetapi Alkitab juga mencatat, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Perbuatan yang benar. Bapak Ibu, kita selamat memang bukan karena perbuatan baik, tetapi bukti bahwa kita selamat adalah perbuatan baik. Ini tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menjadi mempelai Kristus, dia pasti tinggal di dalam Kristus. Bapa pasti akan membersihkan kita sehingga kita pasti berbuah. Siapa yang menjadi mempelai Kristus, dia memang sudah menggunakan gaun yang sangat cantik, tetapi dia juga harus menggunakan pakaian perang, harus siap berperang, harus menjaga pakaiannya itu bersih. Sekarang kita lihat satu bagian Bapak Ibu, bagian yang terakhir coba kita lihat Mazmur 51 Bapak Ibu. Mazmur 51 ini adalah pengakuan ketika Nabi Nathan datang kepada Daud setelah menghampiri Batsheba. Coba kita lihat dari Mazmur 51 Bapak Ibu. Mazmur 51 ini adalah Daud sudah berdosa. Daud berdosa, dia mengambil Batsheba. Nah, Daud mengambil Batsheba ini bukan hanya sekedar relasi Daud dan Batsheba Bapak Ibu, tetapi ini adalah Daud berdosa kepada Tuhan. Kalau misalnya raja dari bangsa-bangsa yang lain, dia boleh saja mengambil siapapun menjadi istrinya dan itu adalah hal yang wajar, tidak apa-apa. Tetapi Daud sebagai umat pilihan Tuhan, ketika Daud mengambil Batsheba menjadi miliknya dan dia membunuh Uria, itu artinya dia berdosa kepada Tuhan. Dan ketika Daud berdosa kepada Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya berdosa kepada Tuhan, tidak setia kepada mempelai laki-laki. Berdosa kepada Tuhan ini artinya berzinah kepada Tuhan, ini artinya tidak setia kepada janji kepada Tuhan.
Karena janji kita kepada Tuhan adalah kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Daud berdosa, dia tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ketika Daud tidak setia kepada Tuhan, dia berkata apa Bapak Ibu? Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul akan dosaku." Daud berdosa dan dia datang kepada Tuhan dan dia minta pengampunan. Kenapa dia bisa minta pengampunan kepada Tuhan Bapak Ibu? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan Tuhan yang mengampuni. Tuhan kita mempelai pria itu sangat sabar Bapak Ibu. Sebagai murid Tuhan Yesus, meskipun kita berkata, "Tuhan, aku mau mengikut Tuhan," ini perjalanan ini tidak gampang, bukan? Perjalanan kita di dalam dunia ini tidak gampang. Kita pasti jatuh dalam dosa, tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa dan ketika Roh Kudus sudah mengingatkan dosa kita, mari kita berjuang meninggalkan dosa kita, minta pengampunan dari Tuhan. Daud minta pengampunan dari Tuhan. Dia berkata apa ayat 9, "Bapak Ibu, bersihkan aku dari dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi putih seperti salju." Nah, bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu, bukan hanya sekedar Daud minta supaya Tuhan mengampuni dosanya, tetapi Daud juga bilang apa? 13, "Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadamu." Jangan buang aku Tuhan. Ini bukan masalah keselamatan hilang Bapak Ibu, tetapi ini masalah Tuhan masih mau pakai kita atau tidak. Seperti misalnya Raja Saul, ketika Saul tidak setia kepada Tuhan, Saul langsung digantikan oleh Daud. Tetapi di sini Daud berkata apa? "Jangan ambil Roh-Mu Tuhan." Kemudian ayat 15, ayat 14 sampai 15, "Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Daud minta pengampunan dari Tuhan dan minta supaya tetap dipakai oleh Tuhan dan tetap menjadi alat di tangan Tuhan. Ayat yang ke-15 Bapak Ibu, "Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang lain." Ajarkan jalan-Mu kepada orang lain. Kita sudah berdosa. Kalau sudah berdosa, minta ampun kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan mempelai pria yang amat sangat sabar. Tetapi bukan hanya sekedar minta ampun, minta kepada Tuhan kita tetap dipakai dan kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi pengampunan dosa tidak berhenti pada kita diampuni oleh Tuhan, tetapi berlanjut dipakai oleh Tuhan. Sekarang kita sudah melihat Bapak Ibu, kita adalah mempelai pria, mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita yang sudah Tuhan tebus, mempelai wanita yang Tuhan dandani menjadi pribadi yang menarik di mata Tuhan. Tetapi meskipun kita mungkin jatuh di dalam perjalanan kita, seperti Raja Daud, mari kita minta pengampunan dari Tuhan. Jangan setelah jatuh dalam dosa menghukum diri sendiri. Jangan setelah jatuh dalam dosa malah semakin lari dari Tuhan. Tetapi harus balik lagi kepada Tuhan
minta pengampunan kepada Tuhan, minta Tuhan berikan kita api untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah kepada Tuhan, sehingga kita mengenakan pakaian yang diberikan oleh Tuhan, dan kita juga mengenakan pakaian kain lenan, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga kita menjadi pengantin wanita yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak berlayak, tetapi Tuhan mengambil kami dari padang gurun. Tuhan mendandani kami sehingga menjadi pribadi yang menarik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memelihara hidup kami, di dalam jatuh bangun kami Tuhan, janganlah buang kami. Tetapi biarlah Tuhan terus membersihkan kami, sehingga kami makin berbuah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Bapak Ibu, kita menaikkan pujian. Standar Tuhan selalu. Kita memberikan persembahan dengan memberikan kode mempelai Kristus. Standar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lama imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh karena sandar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta, saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh karena sandar Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan menjalani hari-hari kami di dalam dunia ini. Kami tidak takut Tuhan, karena Tuhan yang bersama kami adalah Tuhan yang setia. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, Tuhan yang setia dan panjang sabar. Biarlah kami juga setia kepada Tuhan. Biarlah kami terus mengingat ketidaklayakan kami. Biarlah kami terus mengingat siapa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami buah-buah di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang memberkati orang-orang yang sudah memberikan persembahan dan memberkati seluruh jemaat Tuhan maupun yang belum memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup mereka sehingga mereka pun dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Bapak Ibu, dengan hormat saya minta kepada Pak Nemuel untuk memimpin kita. Bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan doa-doa pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan akan anugerah yang Tuhan sudah berikan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita,
kelayakan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Kita berdoa bersyukur atas pengampunan dan kita berdoa juga untuk Tuhan juga terus mengampuni dosa-dosa kita dan biarlah kita bertobat untuk semakin setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur dan pengampunan dosa ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pada malam hari ini bersyukur kepadamu Tuhan karena kami sebagai anak-anak-Mu, kami orang-orang yang sesungguhnya tidak layak, orang-orang yang sesungguhnya harus dibuang, tapi Engkau telah memanggil kami, Engkau telah membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, Engkau memelihara kami, mendadani kami menjadi mempelai-Mu. Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur atas semuanya itu, dan kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan tolong dalam kehidupan kami terus-menerus sering sekali menyakiti hati Tuhan. Biar Tuhan kami mau Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu dan biarlah Tuhan kami yakin Engkau telah menembus dosa-dosa kami dan biarlah perjalanan hidup kami ke depan semakin hidup yang taat kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pokok doa yang kedua. Kita berdoa untuk seluruh umat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, khususnya di tengah masa pandemi ini, masa yang begitu sulit, baik tekanan kehidupan, tekanan ekonomi, maupun dalam berbagai hal, ada yang sakit, ada yang menderita sakit karena COVID ini, biar Tuhan menolong sehingga tetap bersandar kepada Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan tetap menjadi kesaksian bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk kehidupan umat Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kondisi pada saat ini, ketika kondisi yang begitu sulit, ketika begitu banyak orang yang ada dalam kesulitan, harus kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketika umat-umat Tuhan berada dalam kondisi yang tidak jelas, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan menolong kekuatan daripada Tuhan, persandaran iman daripada Tuhan tetap ada pada kami semua, sehingga kami tetap melihat kepada Tuhan. Kami melihat bahwa semua ini diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi, membawa kami semua semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk mereka yang ada dalam sakit penyakit, khususnya mereka yang menderita sakit karena COVID ini. Kami tahu betapa beratnya penderitaan ini, karena bukan saja sakitnya, tapi mereka harus terisolasi dari orang-orang yang mengasihi mereka. Mereka harus tidak berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka harus tersendiri selama belasan hari. Bapa di surga, kami berdoa dalam kesendirian, dalam keterisolasian itu Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir, biarlah kehadiran Tuhan menjadi begitu nyata dalam setiap anak-anak Tuhan ini. Bukan saja mereka semakin kuat dalam Tuhan, mereka bisa menguatkan orang-orang lain yang ada dalam penderitaan yang ada di sekitar mereka juga. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan menolong, kami tetap berdoa kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu segera melalukan kesulitan ini sehingga kami kembali dalam kehidupan yang semakin bersandar kepada Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk generasi muda, generasi penerus gereja, generasi penerus kehidupan dan negara. Kita berdoa begitu banyak godaan di dalam dunia yang ingin menghancurkan generasi muda ini. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memelihara baik kaum remaja, baik kaum pemuda agar mereka setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk generasi muda ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk generasi muda yang saat ini ada dalam berbagai kehidupan yang penuh dengan tantangan. Begitu banyak penawaran daripada dunia ini yang bisa membawa mereka hidup jauh daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ketika mereka ada dalam kehidupan yang seperti ini, biarlah dalam kondisi ini mereka tetap melihat kepada Tuhan. Dan mereka mempersiapkan masa muda mereka untuk terus dipakai oleh Tuhan. Janganlah biarkan godaan-godaan, begitu banyak tantangan yang ada membawa mereka semakin jauh daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang tua, setiap rekan-rekan yang ada di sekitar para remaja, ada di sekitar pemuda ini. Tuhan juga pakai kami semua untuk membawa anak-anak muda ini kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka sejak masa muda mereka untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk speak tentang Roh Kudus dan karunia pelayanan yang akan berlangsung besok. Kita berdoa Tuhan menolong untuk setiap teknologi yang dipakai, Tuhan menolong untuk setiap orang yang ikut ambil bagian di dalamnya, dan juga Tuhan menolong Pendeta Stephen Dong dan semua hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, dan biarlah dengan speak ini Roh Kudus terus membakar umat Tuhan untuk semakin setia dalam melayani. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama.
Bapak surga, kami mau berdoa Tuhan untuk speak besok tanggal 29. Kami sungguh-sungguh berdoa ini adalah satu peperangan rohani. Bagaimana firman Tuhan akan diberitakan tentang kuasa Roh Kudus. Kuasa yang begitu besar yang telah membakar seluruh rasul-rasul, membakar seluruh anak-anak Tuhan untuk pergi melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong sehingga speak besok bukan sekadar menambah pengetahuan kami tentang Roh Kudus, tapi membawa kuasa Roh Kudus turun kepada setiap anak-anak untuk berani, untuk taat, untuk terjun dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani besok, pendeta Stephen Tong dan juga pendeta-pendeta yang lain. Kami berdoa Tuhan memerlengkapi mereka, biar mereka taat pada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang di segala penjuru Indonesia, di seluruh penjuru dunia yang menyempatkan diri untuk mendengar acara ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong Roh Kudus bekerja dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa untuk teknologi yang dipakai, Tuhan tolong supaya tidak ada halangan, supaya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah negara kita juga. Kita berdoa supaya Tuhan terus memakai pemerintah ini, memberikan keputusan-keputusan yang tepat di tengah masa yang susah ini, sehingga bangsa Indonesia tetap ada dalam kondisi yang baik, dalam menghadapi kondisi yang ada dan juga untuk berkembang ke depan. Mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Bapak Yesus surga, kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan berikan pemerintah yang begitu care, begitu mengurusi masyarakat yang ada, khususnya di tengah kondisi yang susah ini. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin pemerintahan ini sehingga bisa menjaga kestabilan, baik kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan kepada bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami tahu tekanan akan terus berlangsung, tekanan ekonomi, tekanan politik, dan berbagai tekanan ke depan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah ini. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden, kepada segenap menteri, segenap orang yang ada dalam pemerintahan, agar mereka semua mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan Tuhan, sehingga bangsa ini terjaga dalam kehendak Tuhan, dan biarlah firman Tuhan, biarlah umat Tuhan terus bisa bertumbuh dalam bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, marilah kita berdoa untuk kebaktian pada hari Minggu yang akan datang, baik kebaktian yang akan dilakukan secara offline maupun secara online. Kita berdoa Tuhan memberkati di semua gereja, khususnya gereja-gereja yang setia untuk memberitakan Injil Tuhan. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk kebaktian pada hari Minggu yang akan datang. Kami berdoa untuk semua kebaktian, masih banyak kebaktian yang harus dilakukan secara online, masih banyak umat Tuhan yang harus beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan tetap menolong, sehingga ibadah pada hari Minggu tetap berlangsung dengan baik, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, ketaatan kami dibentuk oleh Tuhan melalui ibadah yang ada. Kami berdoa setiap hamba Tuhan yang melayani, baik juga yang berkhotbah, bagi juga yang memimpin ibadah, kami berdoa supaya Tuhan menolong, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan iman umat Tuhan dibangunkan. Kami berdoa untuk setiap teknologi yang dipakai, dan juga kami berdoa untuk setiap firman yang diberitakan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan yang akan terus bekerja. Kami juga berdoa untuk segala ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah sekolah minggu maupun ibadah yang lain yang akan dilakukan dalam Sabtu dan Minggu ini. Tuhan menyertai dan Tuhan yang memimpin. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami sudah menaikkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktunya. Dan lebih daripada itu, kami juga berdoa Tuhan menolong kami semua supaya kami mengerjakan juga bagian yang Tuhan percayakan kepada kami, khususnya bagian yang sudah kami naikkan dalam doa-doa kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk PA dan untuk persetukan doa malam hari ini, baik untuk rekaman yang akan terus ada di YouTube. Kami terus berdoa dan Tuhan memakai rekaman ini sehingga setiap kali ada orang yang melihatnya, orang akan dibangunkan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, dan kami bersyukur atas PA dan persekutuan doa pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk, dan sekali lagi kami mengingatkan bahwa minggu depan di waktu yang sama kita akan ada PA yang akan dipimpin oleh Vikaris Imelda. Selamat malam, Tuhan memberkati.